Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusnedi, SI MSI, dosen Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh. Salah satu mata kuliah yang saya ampu yaitu akuntansi sektor publik. Berikut deskripsi mata kuliah akuntansi sektor publik. Pada mata kuliah ini, mahasiswa belajar tentang organisasi sektor publik serta perbedaan dengan organisasi sektor swasta. Selain itu, juga mahasiswa harus dapat memahami regulasi, peraturan-peraturan terhadap pedoman, perbuatan, penyajian laporan keuangan sektor publik. Namun demikian, mahasiswa juga harus dapat memahami serta membuat atau menyusun laporan keuangan sektor publik sesuai dengan penyataan standar akuntansi pemerintah yang berlaku. Capaian pembelajaran: 1. Mahasiswa mampu menjabarkan ruang lingkup akuntansi sektor publik. 2. Mahasiswa mampu memahami regulasi keuangan pemerintahan. 3. Mahasiswa mampu memahami dan membedakan laporan keuangan organisasi sektor publik dengan laporan keuangan organisasi sektor swasta. Keempat, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan arti laporan keuangan sektor publik. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami dan membuat atau menyusun laporan keuangan sektor publik. Adapun manfaat mata kuliah akuntansi sektor publik: pertama, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Dua, mampu mengkaji inflasi, pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi gagasan desain atau kritik seni. Tiga, mampu mengambil keputusan
secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Empat, mampu mengimplementasikan dan mengevaluasi sistem akuntansi berdasarkan standar yang berlaku. Lima, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Enam, mampu menerapkan ilmu akuntansi dalam organisasi pemerintahan. Tujuh, menguasai konsep teoritis, metode, dan perangkat analisis ruang lingkup bidang akuntansi untuk berbagai jenis organisasi sesuai perkembangan ilmu dan relevan dengan lingkungan. Berikut bahan kajian materi pembelajaran. 1. Ruang lingkup organisasi sektor publik. 2. Regulasi keuangan pemerintahan. Yang ketiga, organisasi sektor publik. Yang keempat, konsep anggaran. Yang kelima, pendekatan penyusunan anggaran. Yang keenam, aspek yang berhubungan dengan analisis dan inspektor. Yang ketujuh, penentuan harga pelayanan publik. Yang ke-8, ujian tengah semester. Yang ke-9, penyajian laporan keuangan. Yang ke-10, laporan realisasi anggaran. Yang ke-11, laporan arus kas. Yang ke-12, akuntansi investasi. Yang ke-13, akuntansi aset tetap. Yang ke-14, laporan keuangan konsolidasian. Yang ke-15, laporan operasional. Yang ke-16, ujian akhir semester.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita pada hari ini kita masukkan mata kuliah tentang konsep anggaran, apa yang dimasukkan dengan dalam hal konsep anggaran ini. Dalam konsep anggaran ini menunjukkan pada pendekatan sistematik. Kalau dalam hal sistematik ini dia disebut adalah dalam hal anggaran ini harus dalam terstruktur dan sampai tujuan dan sasaran. Dalam mencapaikan mengalokasikan dana dan mengendalikan sumber daya, ini yang kita melihatkan juga bagaimana dalam hal merencanakan dan mengalokasikan dana dan mengendalikan sumber daya yang sudah ada. Sumber daya itu adalah dengan hal tujuan juga, dengan tujuan itu dengan mencapaikan juga dengan sasaran. Konsep anggaran ini dia disebutkan dengan ada dulu pendapatan yang jelas dan juga dengan hal pengeluaran yang diharapkan untuk suatu periode. Makanya dalam hal suatu anggaran itu dia dibuatkan dalam satu periode, misal setahun. Bisa jadi dalam hal setahun itu makanya dia ada nanti dengan hal belanja, ada dengan prestasi anggaran juga dibuatnya. Nah, inilah dalam hal suatu periode tertentu pasal anggaran yang juga diajukan sebagai dokumen perencanaan keuangan yang membantukan organisasi atau individu. Bisa jadi dalam hal segi pemerintah itu dibuat anggaran itu setahun, makanya satu periode setahun. Nah, kalau misalnya kita dalam hal individu, bisa jadi kan dari segi rumah tangga. Rumah tangga sendiri itu sebenarnya memacu juga kita pada anggaran. Kita harus membuat itu. Pendapatan itu misalnya udah berkeluarga, masuk uang dari suami berapa? Itu harus dibuat sebenarnya. Nah, kita harus tahu. Berikut beberapa fungsi anggaran dalam hal manajemen organisasi sektor publik. Yang pertama, anggaran sebagai alat perencanaan. Dengan ini disebutkan dengan anggaran organisasi mengetahui apa yang harus dilakukan dalam arah mana kebijakan diarahkan dalam hal sektor publik. Yang kedua, anggaran sebagai alat pengendali, di mana kita melihatkan alat pengendali ini organisasi sektor publik dapat menghindari, mengeluarkan dan melebihkan penggunaan dana yang tidak semestinya. Yang ketiga, anggaran sebagai alat kebijakan. Ada hal contoh yang kita lihat, kebijakan fiskal ini apakah menerapkan kebijakan fiskal ketat atau longgar dengan mengaturkan besarnya pengeluaran yang direncanakan. Yang keempat, anggaran sebagai alat politik, di mana kita melihatkan dalam hal organisasi sektor publik, komitmen dalam hal melaksanakan program yang telah dijanjikan dilihat melalui anggaran. Seperti yang kita lihatkan dalam hal partai politik itu yang sudah dijanjikan seperti contoh presiden ataupun gubernur dalam hal mengembangkan amanah yang diberikan oleh masyarakat. Alat perencanaan. Bagaimana yang disebut alat perencanaan? Ini adalah dengan anggaran organisasi mengetahui apa yang harus dilakukan. Kita bilang melakukan apa dibuat dulu RAP-nya, RAP itu kan penting. Itulah jalan yang kita menuju mana. Dan membuat melakukan apa. Nah, itu yang diinginkan. Dan yang kedua, dengan anggaran sebagai alat pengendali. Ini pengendalian ini adalah jelas dia. Ini mendapatkan menghindari pengeluaran dan yang lebih atau menggunakan yang tidak semestinya. Nah, misalnya kita melihat ini menghindari pengeluaran itu mungkin dari tadi anggaran yang kita lakukan. Yang mana yang kita mengontrol ini jangan sampai lebih. Ada yang kita anggarkan sampai 100, sampai pengeluarannya yang mestinya udah 200, nggak mesti.
Nah, itulah yang ini ya. Harus menggunakan dana yang tidak mesti. Misalkan dalam penyusunan anggaran, ini ada dua. Bagaimana dalam hal penyelenggaraan dana menyiapkan anggaran sangat penting karena menggunakan secara jelas yang akan dilakukan di masa mendatang. Nah, pemikiraan dan dalam hal strategis. Nah, yang kedua ini semakin mengejolak lingkungan pasar, teknologi atau kondisi ekonomi eksternal, maka manajemen akan mendorong untuk menyusunkan strategi. Nah, ini kita naik aja. Jenis anggaran, jenis anggaran ini ada 3. Yang pertama adalah anggaran operasional dan anggaran modal. Ini anggaran operasional ini dengan anggaran modal ini ada 2. Anggaran operasional ini digunakan untuk merencanakan kebutuhan dalam hal menjalankan operasional sehari-hari dalam kurun waktu dalam 1 tahun. Ini yang dilakukan ini adalah dana operasional ini memang dipegang oleh langsung pemerintah. Nah, ini dalam hal ini jelas dia pengeluaran kita menggunakan operasional seperti kita ini kan ada gaji semua di situ dan ATK. Nah, ini operasional yang biasa. Selanjutnya kita lihat nomor 3, ada namanya anggaran umum dan anggaran dana khusus. Apa yang dimasukkan dengan dana umum? Digunakan untuk biaya kegiatan pemerintah yang bersifat umum dan rutin sehari-hari. Dan dana khusus dicadangkan atau dialokasikan khusus untuk tujuan tertentu, misalnya yang digunakan khusus untuk pembayaran utang. Izin Pak, saya ingin bertanya terkait dana umum. Apa maksud dari dana umum itu? Ya, terima kasih kepada Sony, pertanyaan yang sangat bagus dan yang sangat ini. Bahwa anggaran ini ada yang kita jelaskan tadi, ada 3, ada anggaran umum dan anggaran dana khusus. Ini kalau dana umum ini yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan pemerintah yang bersifat untuk rutin. Dia rutin itu dalam tiap hari kebutuhan. Nah, kebutuhan dia itu dalam hal budget dalam setahun itu digunakan itu operasional yang menjalankan dalam tiap hari. Ya, itu dana operasional, dana umum. Kita melihat anggaran eksekutif dan anggaran legislatif. Apa yang dimasukkan dengan anggaran eksekutif ini disusun oleh lembaga eksekutif, dalam hal ini pemerintah. Dan kita melihat juga anggaran legislatif disusun oleh lembaga legislatif tanpa melihat pihak eksekutif. Selain itu, ada juga anggaran bersama yang disebut adalah joint budget, yang dimana anggaran ini secara disusun bersama antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Dan juga kita melihat ada anggaran komite, yang mana anggaran komite ini yang disusun oleh khususnya komite. Berikutnya kita melihatkan dalam siklus anggaran. Yang pertama ada tahapan persiapan, dan selanjutnya tahapan ratifikasi. Yang selanjutnya lagi tahapan implementasi dan tahapan pelaporan, dan yang terakhir adalah tahapan evaluasi. Dari pemateri yang kita paparkan tadi, ada yang ingin mau bertanya? Saya Pak. Pak, izin bertanya Pak tentang siklus anggaran, khususnya di poin pertama yaitu bagian persiapan. Saya kurang memahami terkait persiapan tersebut Pak. Bagaimana bisa Bapak jelaskan lebih rinci lagi bagaimana persiapan anggaran tersebut? Oke, terima kasih kepada Liza Ananda. Mungkin ada yang ingin membantu Bapak nggak? Yang ingin menjawab? Ada nggak? Ada nggak yang ingin membantu jawab? Yang pertanyaan si Rizal? Ada yang membantu nggak? Kalau nggak ada, Bapak yang jawabnya. Bahwa dalam hal persiapan ini kita melihatnya juga
pada tahapan persiapan ini bagi anggaran yang menyiapkan format anggaran dulu. Kita melihat bagaimana format anggaran yang akan kita pakai. Dan itu kemudian setiap unit pemerintahan mengajukan anggaran yang selanjutnya akan dikonsultasikan oleh bagian anggaran. Makanya semuanya ini ada unit-unit itu dia mengumpulkan dulu persiapan. Persiapan itu kalau dari segi kita bilang, ini contoh misalnya di Fakultas Ekonomi, ini ada Kaprodi, ada unit prodi, ada akademik, dan ada yang lain. Itu semuanya anggaran itu dikumpulkan di bagian keuangan. Makanya dilakukan persiapan untuk melakukan anggaran. Nah itu ya. Tahapan persiapan bagian anggaran. Yang kedua ini ada administrasi. Yang ketiga ada persetujuan lembaga legislatif. Demikianlah kita kuliah pada hari ini dengan konsep anggaran. Dalam hal kesimpulan ini bahwa kita memahami konsep anggaran itu adalah suatu rencana keuangan yang disusun secara sistematik untuk periode tertentu. Mungkin cukup sekian kita kuliah pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.